Perdagangan Internasional oleh Emirensi Martina Bia, kelas 81. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan istilah dalam perdagangan internasional ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eks. Tujuan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang-barang yang macam yaitu migas dan non-migas. Migas diantaranya adalah migas, bensin, solar, LPG. Non-migas diantaranya karet, kopi, ikan, kayu lapis, kepala sawit, nikel, dan batu bara. Cara transaksi perdagangan internasional. Cara transaksi perdagangan internasional itu ada dua macam, secara tunai, secara pembukaan rekening. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersama dengan surat pesanan atau diterima kabar bahwa barang yang telah dikirim oleh eksportir. Kurikulum Merdeka Rangkuman IPS kelas B, tema 4 Perdagangan Internasional. Ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui, yakni surat wesel bank atas tunjuk, commercial bills of Hague, letter of credit L atau C. Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik dalam negeri yang ditunjukkan kepada bank korespondensi di luar negeri. Commercial bills of Hague adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dan apabila importir menandatangani, berarti ia telah menyetujui. Letter of credit yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan penarikan suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengenai cara kedua yaitu pembukaan rekening, merupakan cara pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima importir. Pada umumnya, cara ini dilakukan eksportir apabila eksportir sudah mengenal betul siapa importirnya dan percaya bahwa barang yang akan dibayar importir di kemudian hari. Faktor pendorongan perdagangan internasional. Berikut ini adalah faktor pendorongan perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, perbedaan penguasaan teknologi. Kebijakan perdagangan internasional. Ada beberapa kebijakan yang diambil ketika melakukan perdagangan internasional, antara lain tarif, kuota impor, larangan ekspor dan impor, subsidi, premi. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Ada beberapa tujuan kerjasama ekonomi antar negara, yaitu memperluas pemasaran, mendorong produk aktivitas produksi dalam negeri, mencukupi kebutuhan dalam negeri, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Berikut ini adalah peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Indonesia sebagai pelapor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai
anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional. Kerjasama antar negara pada wilayah yang sama disebut dengan kerjasama regional. Ada 3 lembaga kerjasama ekonomi regional, yaitu ASEAN, APC, Asia Pacific Economic Cooperation, ADN, ASEAN Development Bank. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Kalau dalam skala internasional, ada 2 jenis nih. Ada yang di bawah naungan PBB, ada juga yang di luar naungan PBB. Kalau yang di bawah naungan PBB, IMF, International Monetary Fund, World Bank, WTO, World Trade Organization, FAO, Food and Agricultural Organization, ILO, International Labour Organization, UNDP, United Nations Development Program. Kalau yang di luar naungan PBB, OPEC, Organisation Petroleum Exporting Controls, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, IGGI, Intergovernment Group on Indonesia, dan CGI. Manfaat kerjasama bidang ekonomi. Tentu saja semuanya melakukan kerjasama karena ada manfaatnya ya. Manfaat kerjasama bidang ekonomi antara lain meningkatkan investasi, menciptakan lapangan pekerja, meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Meskipun ada manfaatnya, tetap saja ada dampak negatif kerjasama bidang ekonomi. Antara lain, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri masuknya tenaga kerja asing. Pengaruh iptek terhadap perkembangan ekonomi. Iptek kegiatan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Dalam bidang produksi, hadirnya iptek memudahkan produsen dalam menghasilkan suatu produk. Dalam bidang distribusi, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat melancarkan distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Dalam bidang konsumsi, iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan, apalagi zaman now. Tinggal ke marketplace, klik sana, klik sini, check out, terus datang deh panggil kesayangan yang dinanti. Paket. Terima kasih.